senasib seperjuangan buruh Indonesia, buruh Karawang, terkhusus kawan-kawan dari buruh pekerja Softek yang sedang mengalami musibah, ya, musibah PHK sepihak. Tentu kejadian Softek ini adalah presiden buruk bagi buruh Indonesia, kawan-kawan. Kalau Softek bisa melancarkan PHK-nya, akan terjadi di mana-mana PHK sepihak yang merajalela, kawan-kawan. Tentu kawan-kawan yang hadir dari Bekasi, Tangerang, Jakarta, Purwakarta dan Subang merasa terenyuh, merasa tersakiti terhadap permasalahan Softek, maka beramai-ramai datang ke kawasan apa KIC ya, pada hari ini di depan pagar Softek, dan mohon himbauannya kepada kawan-kawan buruh Karawang, sepulang kerja sip 1 kita ramai-ramai ke Softek nanti sore. Kita ramaikan Softek, kita tolak PHK sepihak yang dilakukan oleh Softek. Ini bukan masalah Softek saja, masalah perburuan di Indonesia, masalah pekerja Indonesia, masalah buruh Indonesia. Kita tidak mau di PHK sepihak oleh perusahaan. Ini bukan masalah Softek saja, masalah kita bersama-sama untuk buruh Indonesia. Kawan-kawan semua, saya sebagai pimpinan buruh di tingkat nasional dan kabupaten, juga sebagai sekjen Partai Buruh, merasa perbuatan ini adalah perbuatan yang nista, yang jolim dilakukan oleh perusahaan Softek. Maka tentu harus kita lawan, kawan-kawan. Jangan beri peluang, jangan beri kelonggaran, jangan beri kesempatan PHK ini. Kita tolak PHK sepihak. Apalagi sekarang hari ini ada launching jam 1 nanti tentang DES, tindak pidana ketenagakerjaan, namanya Tipiter. Ya. Hari ini dilaunching oleh Kapolri bersama para pimpinan buruh di Jakarta. Permasalahan Softek adalah permasalahan PHK sepihak, bukan PHK keputusan pengadilan industrial. Maka Softek telah melanggar, tentu bisa dipidanakan, kawan-kawan. Kita akan pidanakan, kawan-kawan. Kita akan pidanakan, kawan-kawan. Manajemen yang mem-PHK kawan akan kita pidanakan. Setuju? Setuju? Sepakat? Harus kita lawan, harus kita pidanakan. Ini suatu perbuatan yang jolim dan biadab. Jangan beri kesempatan investasi hitam. Ini namanya investasi hitam yang berlaku sewenang-wenang terhadap kawan-kawan semua. Saya sudah harapkan, namanya efisiensi itu ada tata caranya, ada tata karamanya. Baca tuh MK 19, yang mana kalau terjadi perusahaan efisiensi akibat penurunan produksi, akibat mereka tidak bisa menjual barangnya, itu biasa-biasa saja. Pedagang es di musim hujan pasti dia tidak laku. Setuju nggak? Apabila musim panas dia akan habis esnya dibeli orang lain. Juga pisang goreng, tukang kopi di musim panas mungkin nggak laku, kurang laku. Tetapi di musim hujan dia akan laris dan laku dan bahkan habis. Namanya bisnis naik turun itu biasa. Mana ada perusahaan untung terus? Mana ada perusahaan yang rugi terus? Pasti ada turun naik dalam keuntungan dan kerugian perusahaan. Itu biasa-biasa. Tentu pemerintah telah mengaturnya. Maka pengaturan pemerintah ini harus kita laksanakan. Ada apa? Ada apa? Hukum datang lagi. Ya. Dari mana tuh? Bekasi. Terima kasih pada Bekasi ya, yang telah membawa mokomnya yang lebih banyak lagi. Keluarkan semua mokom-mokom yang ada di pabrik-pabrik. Ya. Oh ya, kasih jalan ya. Tolong dikasih jalan. Untuk mokom tamu kita kasih jalan. Tolong brigade
kawan-kawan Bapor ya, diatur ya, mohon bantuannya untuk pengaturan, untuk tertib. Ya silakan. Oh dari Bekasi Kota ya, diatur ya, dari PAS.